Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fil umuri dunya waddin wa shalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah usinasi wa iyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para rawuh jamaah pengawasan malam Kamis rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wonten dalu menika kita wadah hafal wonten papan menika injih menika merasakan pengawasan rutin setiap malam Kamis yang seharusnya dalu menika nggih menika Ustadz Agus Effendi kalau wau siang ngabari beliau udzur tidak bisa hadir ke sini dan meminta untuk dicarikan penggantinya. Kadang kula golek ganti kok yo angel gini niku, makanya ya mau tidak mau kami harus menggantikan di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai mukadimah tim mriki enten sing nate belajar ting Gontor ta enten? Pondok Gontor, lulusan Pondok Gontor. Nek lulusan pondok napa? Pondok Dahar. Napa pondok bakso? Kathah iki. Golek lulusan Gontor ke ya angel sebule gitu golek. Ting Gontor itu ada satu pelajaran apa namanya mahfudzat atau apa itu. Yang sangat ditekankan, yang sangat di nopo jarem ya, jarem di alumni Gontor itu begini. Ada satu makalah itu bunyinya begini. At-thariqatu ahamu minal madah. At-thariqatu ahamu minal madah. Metodologi itu jauh lebih penting daripada apa yang disampaikan. Jadi kenapa ini saya bahas, ini menjadi penting di sini untuk kita sampaikan. Guru matematika misalnya podo-podo nerangake rumus segitiga. Cara dia menerangkan itu lebih penting daripada apa yang diterangkan. Sepakat nggih? Jadi carane mulang, metodologi itu jauh lebih penting daripada apa yang disampaikan. At-thariqatu ahamu minal madah. Yang disampaikan itu A, ning cara menyampaikan A itu jauh lebih penting daripada A itu sendiri. Kemudian al-ustadzu ahammu minat thariqah. Ustadz, guru atau pengajar atau apalagi misalnya nek sing seminar itu apa? Namanya apa yang mengisi di seminar itu? Narasumber. Narasumber itu jauh lebih penting daripada metodologi. Pertama, metodologi itu lebih penting daripada apa yang disampaikan. Narasumber, guru itu jauh lebih penting daripada metodologi. Dan puncaknya, ruhul ustadz, ruhnya guru, jiwanya mentor, jiwanya Pak Kiai, jiwanya ustadz jauh lebih penting daripada ustadznya itu sendiri. Ngaten. Nah, ini penting ini. Jadi metodologi itu jauh lebih penting daripada apa yang disampaikan. Guru, mentor itu jauh lebih penting daripada metode. Sementara guru itu sendiri atau ruhnya guru, semangatnya guru itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, ini salah satu kiat kita di dalam di dalam meneruskan
cita-cita atau meneruskan jalan yang sudah digariskan oleh Imam Syafi'i itu, termasuk bulughah dan lain sebagainya, dana dan lain sebagainya, kemarin sudah kita kaji. Makanya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, saya kemarin waktu ketika Jumat kapan, sepekan itu sinten Pak, pas jadwal saya menggantikan Ustadz Lanang kalau tidak salah. Saya itu ngobrol-ngobrol kali Pak Nuri kali rencang-rencang, ini sudah saatnya ini. Al-Amin ini mesti ada satu bukan peraturan ya, tapi satu kesepakatan jamaah di dalam melaksanakan kajian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita itu harus sedikit lebih maju daripada yang sudah ada. Maksudnya pun lebih maju bagaimana? Supaya kemudian kita lebih terprogram, baik itu cara kita di dalam mendengarkan kajian, baik itu kemudian bagaimana cara kita duduk di dalam mengikuti majelis ilmu, supaya apa? Supaya ketika tadi ada metodologi yang sistematis, ting mriki niki dong-dongane pun sistematis. Ning sayang ketemunya selapan sekali. Contoh Ustadz Ja'far Shadiq. Ustadz Ja'far Shadiq itu beliau sesungguhnya kami bebani untuk mengampu ensiklopedi Muslim atau kemudian peradaban-peradaban Islam. Tapi karena kemarin di muqaddimah awal beliau kami bebani untuk menerangkan surga terlebih dahulu, kemudian neraka. Juk nerangake neraka urung rampung, disusul kitab Al-Kabair. Juk karena ketemunya itu gur selapan dino sepisan, juk nggih sudah tersistematis. Ning langkahnya itu pelan, langkahnya pelan. Mestinya begitu. Jadi kita sudah ada di kajian itu sudah, oh Ustadz ini tak akan nerangke niki pun di ngoten. Niki niku Bapak Ibu rahimakumullah, karena memang ketemu kita hanya selapan sekali, kadang saniki diterangake yo rodok mudeng, rodok lali, ketemu selapan meneh pun tambah mudeng, nopo tambah lali. Nah itu. Jadi mestinya kita itu sudah sistematis. Nah, oleh karena itu kalau masalah sistem sudah nggak bisa dirubah ya. Selapan hari ketemu itu wis angel nek ajeng nambah ini pun kangelan. Tapi paling tidak cara duduk kita besok akan kita rubah. Khusus utamanya nanti saya, Ustadz Lanang, nah ini mungkin akan kita rubah. Bagaimana caranya? Caranya supaya lebih jarem di dalam belajar. Wajib kita nanti ngasto Quran, bawa Quran. Jadi nanti jamaah bawa Quran. Mboten usah khawatir sing mbot dereng saged maos Quran gitu. Ndak usah khawatir. Nah, bagaimana caranya? Ketika nanti ketemu dalil, ketemu ayat, syukur Qurannya yang sama. Didete kali Ustaz, silahkan dibuka halaman sekian ayat ini. Yuk dibaca. Nah, nanti kita kasih pilihan ajeng moco Arabe napa moco terjemahane. Kok nek jamaah di nganu saya tak baca terjemah saja, berarti ustadznya yang baca Qur'annya. Ini luar biasa ini kalau kemudian bisa bisa dilakukan, bisa kita dipraktikkan dalam kajian kita dalam setiap pembelajaran yang ada. Niku mesti benten karo sing hanya sekedar mendengarkan. Niki Bapak Ibu rahimakumullah potensine kalih. Arek do tambah seneng, tambah kathah mergone ngajine tambah bermutu. Jadi nanti setelah pulang kajian kelingan wah nyong lebar ngerti nek surat atau bahkan nang juz mene. Ning mangkeh enten sing napa kira-kira? Sing malah yo dadi ora gelem ngaji. Niku ya ono mungkin potensinya seperti itu. Jadi isin gitu. Nah, ini maka alon-alon nanti kita toto supaya kemudian majelis kita bisa sampai seperti itu. Ngoten. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kami sampaikan sesungguhnya ini sebagai bekal ya.
panjenengan yang ngampu di TPQ barangkali, atau ini sebagai bekal buat kita semua, karena ini kemarin kami dapatkan teori ini dari metodologinya yang Umi Foundation itu, yang apa namanya, cara membaca Al-Quran metodologi Umi. Ini saya sampaikan bahwa kembali metode itu plus minus, maka jangan hanya mengambil dari satu saja. Kalau saya itu banyak mengambil dari, tak cuplik-cuplik, ini ada plusnya ada minusnya begitu. Jadi banyak metode-metode yang kita kaji. Di Umi itu salah satu penekanannya adalah pertama, kunci sukses di dalam belajar, utamanya belajar Al-Quran dan belajar ngaji seperti kita ini, satu, harus ada ustadz yang mumpuni. Ini wajib. Suhbul ustadz. Ada ustadz yang memang sudah bukan sekedar belajar, tapi sudah benar-benar mumpuni. Jadi ustadz yang memang betul-betul berkompeten. Kalau ustadz itu sudah berkompeten, maka di dalam teori pembelajaran itu paling tidak 60% materi yang akan disampaikan itu jamaah sudah paham, sudah gampang di dalam memahami. Milo nggih nyuwun sewu, kadang-kadang ketika di dalam proses pembelajaran kok guru sing nerangake bulet, berarti ciri-cirinya berarti gurunya apa? Dereng memahami materi yang akan disampaikan. Dirungokake kok bulet, malah marahi mumet. Padahal nek cara kula sinau niku coroke apa namanya, orang-orang yang misalnya dia sudah bergelar profesor, itu salah satu ciri-ciri yang paling gampang dipahami itu dirungokake malah dadi mumet, mergane pikirane dhewe dereng nyandak. Jadi mereka sudah berpikir jauh ning dhewe sing terlalu lemot. Ini bukan maksudnya. Jadi 60% itu guru yang mumpuni, itu sudah masuk. Baru kemudian 20% diambil dari metodologi yang jelas, yang berkompeten. Baru kemudian adanya apa namanya, implementasi daripada metodologi itu. Makanya 20% yang akan kita usahakan itu paling tidak nanti kita sepakati cara duduknya mau seperti apa. Yang paling bagus itu letter U, itu yang paling bagus. Mergane nopo ketok ora ono sing ngantuk. Nah, itu paling bagus seperti itu. Jadi letter U. Jadi nanti kita akan sediakan meja untuk kemudian belajar. Nah, syukur jamaah itu harus pakai tulisan. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan, nah ini mengandalkan daya ingat. Itu begitu. Syukur nanti bisa seperti itu, kita sepakati bersama-sama supaya apa? Supaya kemudian majelis kita ini tambah mutunya. Sehingga ketika majelis itu sudah terstruktur dengan rapi, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara nulisnya, bahkan nanti ustadznya bisa ngecek satu-satu, silahkan dibaca, Qur'annya dibuka, insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan itu daya ingatnya, itu daya tangkepnya, daya serapnya itu jauh lebih tajam daripada sekedar kita untuk mendengarkan. Ngoten nggih, ini sebagai tambahan dari kami yang insya Allah nanti kita bahas bersama-sama di dalam forum yang santai. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai pembukaan, kemudian kita masuk ke dalam hadis sebentar. Oh iya. Sudah dinyalakan. Baik. Kita masuk ke hadis yang ini. Fix satunya. Buat sakit geser. Sebentar.
bab tentang hadis apa kemarin terakhir, kebersihannya atau hurusatul iman itu. Bentar, kita ulang. Hadis tentang kebersihan. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin kita sudah sampai bab ini ya. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamlan au tamla ma bainas sama'i wal ard was salati nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ini hadis yang sudah kita pahami kemarin. Jadi inti daripada hadis ini adalah kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua bahwa salah satu yang disampaikan oleh Nabi yang kemarin menjadi pembahasan kita yang paling utama adalah bab tentang masalah kebersihan, dan kemarin juga kita sudah membahas tentang sesuatu yang sesungguhnya itu bukan dari Nabi tapi disandarkan kepada Nabi, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Sementara makna di sini yang dimaksud tuhur, suci, itu adalah suci daripada dosa-dosa, utamanya dosa syirik dan dosa kemunafikan. Dan garis benang merahnya adalah kemarin kita sudah mengkaji bahwa pertama, menyandarkan pernyataan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan itu bagian dari iman. Kalau diyakini itu menjadi sebuah hadis, maka itu menjadi keliru, karena itu hadis yang riwayatnya dhaif. Akan tetapi ketika kita mengamalkan itu dan kita meyakini bahwa itu hanya sebatas falsafah hidup atau kemudian kemarin semacam peribahasa, maka ini menjadi tidak mengapa. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada bab yang berikutnya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa an-nas minal ansor, ada sahabat dari kalangan Ansor. Ansor itu berarti dari Mekah atau dari Madinah? Madinah. Dari Ansor, dari Madinah ya. Kalau Muhajirin Mekah ya, orang-orang yang berhijrah. Ansor orang-orang yang menjadi penolong Nabi di dalam berhijrah. Ada orang dari Ansor sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqtahum. Kemudian Nabi memberi apa yang diminta itu. Jadi orang Ansor suatu ketika minta kepada Nabi dalam bentuk barangnya. Kemudian karena Nabi diminta oleh sahabatnya dari Ansor, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang diminta itu. Tsumma ta'aluhu fa'aqtahum. Nyuwun diparingi, njuk nyuwun melih. Nah begitu. Minta lagi orang Ansor ini kepada Nabi.
Lalu apa tindakan Nabi? Fa'atohum, dan Nabi juga memberi tentang apa yang diminta itu. Hatta nafita ma indahu, sampai kemudian Nabi itu tidak megang apa-apa. Jadi Nabi punya corone nyekel nopo aja disiwun diparing ngake. Disiwun mulih diparing ngake. Sampai kemudian Nabi itu tidak megang apapun. Faqala lahum, maka Nabi kemudian bersabda kepada mereka, kepada orang-orang Ansor itu, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, sampai kemudian nggak ada sesuatu yang bisa diberikan di tangan Nabi itu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, ma yakun indi min khairin falan ahad dakhirahu ankum, aku tidak akan menahan sesuatu ini kalau kalian mau meminta. Tapi apalah daya, saya sudah tidak megang apapun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya setelah diminta itu tadi. Jadi misalnya punya barang, diminta habis dikasihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang wis mboten nyekel napa-napa, lajeng Nabi ngendika, waman yasta'fif yu'fihullah. Siapa orangnya, kata Nabi, yang berusaha untuk menjaga iffah. Iffah itu apa? Doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Afaf itu apa? Afaf itu projo, afaf itu harga diri. Kata Nabi, siapa orang yang berusaha untuk menjaga harga dirinya, gitu ya, ya'ifhullah, maka Allah akan menjaga harga diri orang yang menjaga harga dirinya. Ngoten. Jadi ini rumus. Yang kedua, rumus Nabi, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa orangnya yang berusaha, tadi ya dalam satu doa tadi, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ghina niku napa to? Ghina itu kecukupan. Siapa orang yang berusaha untuk berlaku cukup, yughnihillah, maka Allah akan mencukupkan orang yang berlaku cukup itu tadi. Kemudian yang ketiga, waman, siapa yatasabbar, orang yang berusaha untuk berlaku sabar, yusabbirhullah, Allah yang akan memberikan rasa sabar itu kepadanya. Wa ma'utiya ahadun ato'an, dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala khairon, yang lebih baik, wa ausu'an, dan lebih luas, minas sabar, daripada sifat sabar. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ingat-ingat sabar itu napa sabar? Sabar itu hatinya tidak suka, ting mriki niku pun kemropok rasane, tapi lisannya dia bisa menahan dari sesuatu yang tidak baik, tangannya bisa menahan dari sesuatu yang tidak baik, kakinya bisa menahan dari sesuatu yang tidak baik. Itu namanya sabar. Nah, orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pemberian yang lebih luas, yang lebih baik melainkan sabar. Itu kita masuk dalam bab sabar. Baik, mari kita bahas secara lebih mendetail 3 hal tadi. Menjaga harga diri, kemudian bersifat apa tadi? Cukup, kemudian bersifat sabar.
Bapak Ibu rahimakumullah, kata kuncinya kita ini mesti melakukan sesuatu terlebih dahulu ya. Jadi ada memang sunnatullah yang mana sunnatullah itu harus dilakukan. Contoh begini, sunnatullah ada orang yang dia berusaha dengan apa yang dia bisa, kemudian dia berikhtiar untuk mencari nyuwun sewu misalnya rezeki. Sunnatullah sing gadah bonarum, usianya pun pinten niku? Usianya sudah berapa itu? Yang punya bonarum itu? Sudah sepuh ya, sudah sepuh. Islam bukan. Tapi sunnatullah. Dia gigih di dalam nyekeli gawean, nyekeli apa? Gas dia sekarang sampai punya berapa pom bensin di Temanggung gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia berusaha. Baru kemudian Allah yang membantu usahanya, sekalipun itu orang yang bukan muslim. Sunnatullah begitu. Ya nek pengen pinter berarti kon sinau, mboten dadi laduni ujug-ujug pinter niku mboten kan. Tidak seperti itu. Unik Gus Koyum itu luar biasa beliau, dari Lasem Rembang itu. Beliau itu dulu saya baca dalam riwayat beliau, ternyata Gus Koyum itu seorang yang luar biasa, tokoh Nahdlatul Ulama. Itu beliau dulunya pancen mboten disekolahake kalih bapakne, mergane rada ora anteng teng sekolahan, wis ora sah sekolah sinau wae nang omah begitu. Dan beliau belajar dengan keluarganya karena memang beliau terlahir dari keluarga besar daripada pembesar orang pendiri Nahdlatul Ulama, orang-orang hebat begitu. Gus Koyum itu selalu menyatakan di dalam selalu beliau itu begini. Beliau itu selalu menolak apa? Menolak bukan diarani ya. Ning wong niku do ngertine nek Gus Koyum duwe ilmu laduni, ngertos laduni, Pak. Ora sinau, ora napa? Ora tahu sinau, ora tahu merguru ning pinter karepe dhewe itu namanya laduni. Nek teng bahasa tamyiz dulu saya belajar niku laduni niku mboten ngoten ning ilate kudu muni itu bahasa metodologi ya. Tapi laduni itu maksudnya ada tuh orang-orang yang memang dia tidak belajar tapi betul-betul dapat ilmu. Dan memang saya sendiri menemukan beberapa kawan kami, ada kawan di pondok rata-rata dari Banjarnegara, satu ya gumun. Dados bocah ini ku anane ya bal-balan, kok nek kancane do sinau ya dhekne malah turu, teng kelas niku turu, gugah karo gurune, kon garap malah benerake gurune niku enten sing kaya ngoten. Kulo ya gumun. Nah itu betul-betul ilmu yang saya tidak tahu berasal dari mana. Mungkin orang-orang khususnya nek kaya dhewe ora sinau ya tambah bodone ya Pak. Kayak sinau ora pinter-pinter gitu apa meneh ora sinau. Nah, Gus Koyum itu selalu menolak. Karena apa? Fakta unik, beliau itu SD koyone sekolah SD itu atau SD tidak lulus saya tidak tahu. Tapi beliau itu bisa mengajar dengan orang-orang yang kalau disetarakan itu beliau itu sama sebagaimana kawan-kawan kita yang sudah selesai di dalam studinya yaitu sekolah sampai S3. Podo kitabe gitu. Jadi apa yang beliau kaji itu karena ngaji dari bapaknya begitu. Itu maka beliau tuh belajar, Allah kemudian memintarkan. Jadi kita mau dijaga harga diri kita oleh Allah Ta'ala, kita juga harus menjaga harga diri. Malah saat ini niku sing rada ting media sosial agak hangat itu apa Pak sekarang Pak? Adanya apa itu? Sing turut Zebra Cross niku lho napa jenenge? Angel tenan. Citaya ini kalau saya dari kacamata saya secara pribadi bebas-bebas saja kita mau berpendapat ya. Jadi saya melihat itu kok koyo ngene gitu loh. Jadi wong lanang nggawa rok turut nyul-nyulan turut Zebra Cross dan lain sebagainya. Ndak tahu di Temanggung pun enten dereng. Muga-muga ora ono, muga-muga gitu. Nah, itu koyo ngene gitu. Kemarin teman-teman yang berusaha untuk
baca Quran di mana di Malioboro itu wah dihabisi itu. Maca Quran kok nang jualan gitu. Apa masjidnya gunanya gak apa wong duwe masjid. Nah, itu berusaha membumikan Al-Qur'an itu malah kemudian dihabisi itu. Nah, sekarang yang membumikan sesuatu yang yo koyone kok yo ora pas itu yang malah itu beasiswa Pak, betul. Dapat apresiasi yang luar biasa. Nah, itu bagian daripada orang yang tidak punya ifah. Orang yang tidak punya yun sewu ya, sifat rasa malu, apalagi wanita. Ini perlu untuk kita teliti di situ, jeli di situ. Kemudian siapa yang mengayakan itu maksudnya mencukupkan diri gitu. Saya baca di dalam tafsirnya di bawahnya, maksudnya nopo? Pertama, dia tidak bergantung kepada manusia, itu yang pertama. Maksudnya meminta-minta. Makanya ya saya itu termasuk sering memberikan satu pengarahan ke teman-teman, ya karek dienggo oleh mboten nggih mboten napa-napa. Apa? Jangan pernah memberi uang di pinggir jalan, utamanya adalah mereka para ya nyuwun sewu sing didelok fisike kok sehat, gitu. Fisike sehat, yuk bocah enom gitu toh. Anek sing rada cacat mungkin masih kira-kira ya Pak. Nek cah enom kok jo isih sehat, modal napa niku? Modal joget atau modal kecrekan nang pinggir dalan, ayo ora usah dikeki. Kenapa? Semakin kita memberi, maka semakin kita kemudian membiarkan mereka untuk terus seperti itu gitu. Makanya kula niku nek lewat Bangjo, ting kula mboten tak sebutake ting mriko nika terus ngasih apal. Saya dan teman-teman dari SD Muhammadiyah itu yang apa namanya kita ada muhitran, ada paket muhitran, itu wis ora tau dijaluki mergane ora tau ngekeki ya nek Pak Ogah napa-napa sing teng pinggir dalan ngatur dalan mungkin beda cerita ya. Ning nek kok modal genjrengan, apa maneh kok sing rambuté kaya bar napa niku, bar usung-usung boto gitu. Jadi seperti itu, klambine sing kaya ya kan, seperti itu, kemudian apa irunge sing di sogok sate ya ndak usah dikasih lah seperti itu. Jadi kenapa kok tidak ngasih? Ketika kita ngasih itu otomatis kemudian membantu mereka di dalam terus menerus seperti nek ora ono sing ngekeki lah jumpun to niku. Ha priye gejrang-gejrang pinggir dalan ora ono sing ngekeki itu. Jadi dulu maer itu lucu maer kita itu. Ono wong nyuwun-nyuwun ning mriko, ayo rada domyang kalih maer. Samangku isih enom kok yo njaluk-njaluk gak nyong sing nganu isih usaha dodol bensin nang pinggir dalan. Pernah itu terjadi seperti itu. Tanya Maer itu saya pernah melihat dia seperti itu. Jadi yo memang seperti itu ya. Jadi harga diri itu harus kemudian diangkat. Nah, salah satu harga diri laki-laki itu adalah dengan bekerja gitu ya. Wa may yastaghni, siapa yang berusaha untuk mencukupkan pertama dari meminta-minta kepada manusia. Yang kedua adalah berusaha cukup untuk tidak memiliki hasrat. Hasrat apa? Hasrat untuk memiliki yang manusia miliki. Nah, ini penyakit. Tanggane tuku nopo? Tuku apa? Tuku A panas, kudu tuku A. Tanggane lawange diganti nganggo aluminium, dhewe ganti nganggo baja, kan begitu. Nah, ini penyakit ini. Makanya ini di dalam keterangan kitab itu diterangkan seperti itu. Maksudnya pertama meminta-minta kepada manusia, yang kedua merasa cukup. Ukuran barometer itu adalah diri kita, bukan orang lain gitu. Betapa banyak orang di sekitar kita yang gajinya lebih banyak dari kita ning mboten cukup. Betapa banyak di antara kita yang gajinya sudah cukup ning dadi ora cukup mergo durusi niku. Jadi ini gitu. Ini yang ditekankan dalam hadis tadi, merasa cukup, maka Allah akan memberikan rasa cukup. Dan siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan rasa sabar. Kalau begitu,
Sesungguhnya kita itu mendapatkan ilmu itu karena kepintaran kita atau karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bantuan dari Allah. Ning bantuan niku ora juga kemudian ngendelak. Contoh sederhana begini, contoh. Mas, cono bantuan misalnya. Tolong diurus nang Pak RT, contoh misalnya. Lanjut kemudian dia napa niku Jabariyah napa niku. Ayo nek isih rezekine kula mbok arek ora tak urus tetep dadi wae kula. Bukan seperti itu. Harus ada ikhtiar gitu. Jadi mau pinter kita harus belajar. Mau ngerti hukum kita harus belajar. Arek bis pinter maca Quran, kita harus hadir dalam majelis tahsin. Entah itu yang Rosida, entah itu yang Aisar, entah itu yang Kiroati, entah itu yang Umi, entah itu yang Iqra, harus seperti itu. Tapi harus diingat, setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu adalah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coro dianalogikan itu modali 1000 ning oleh 10.000. Asing liyane nanti itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih luas, yang lebih baik kecuali daripada diberikan sifat sabar. Ning niki nggih kedah dipahami. Ana tanggane arek njikuk misale, karena ini pernah terjadi, mungkin orang salah paham. Cetha Pak, ini kisah nyata. Beliau itu sudah tahu motornya di depan rumah. Jo ono swara mak klothek, jo ono swara wong nuntun motore ngondekne niku tengah wengi napa niku. Ning meneng mawon. Ada itu kejadian yang seperti itu. Akhirnya esuk-esuk kancane do ngerti jebolane tadi malam motornya hilang. Aja arek ndak dalih sabar, ndak bisa. Ada ikhtiar. Makanya dulu ketika para ulama menggelorakan jihad fisabilillah di dalam melawan Belanda, kan bukan sifat konsep sabar yang itu yang dimaksud. Maksudnya apa? Jadi sabar itu adalah sesuatu yang kita tidak bertindak, kita tidak berucap dalam tanda kutip sesuatu yang memang di situ sudah diridhoi dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sabar. Ini jadi beda alasan, beda termin, beda kamar antara sabar dengan tadi. Jadi jangan disalahartikan tentang masalah sabar. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah besok kita akan lanjutkan. Mungkin tadi yang terakhir harus kita kaji di pertemuan yang mendatang. Ada satu hal yang perlu kita sampaikan, ini barangkali saya ingin memprogramkan kawan kami Mas Hasan yang di mana, yang di Gria Sakinah itu, yang punya studio Arfa itu kan, beliau menjadi koordinator di Temanggung untuk mengelola satu film dokumentasi yang kemudian film ini menceritakan tentang kisahnya bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama dan sahabatnya Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan itu di dalam membentuk Nahdlatul Ulama, di dalam membentuk Muhammadiyah, dan di dalam beliau berkontribusi di dalam memikirkan tentang bangsa ini. Saya kepingin, karena itu kan belum tersebar secara luas, jadi kita harus beli dulu kemudian baru kita bisa melihat apa yang difilmkan itu. Jadi kami punya program, kapan-kapan itu kita akan melihat, atau barangkali sudah ada yang melihat ya, film itu di sini bersama-sama, nanti kami yang akan nego gitu. Jadi nek kalau wingi ting PDM no bayar berapa Pak itu Pak? Yang dulu itu selangkung dan 25 per orang, cuman ini masih bisa nego dulu. Jadi ini memang saya tidak tahu uangnya itu pengelolaannya bagaimana, tapi kalau tidak salah nanti akan dibagi. Jadi Muhammadiyah dapat sekian, NU dapat sekian,
Itu salah satu yang membuat teman-teman yang di Tebu Ireng ya, betul ya itu. Jadi ini penting supaya apa? Supaya kita bisa paham. Dan ternyata dalam sejarah saya sudah ya bukan mendalami secara dalam, tapi kami sudah belajar bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada itu panjenengan kok nek paham ngerti sejarahnya secara betul, insya Allah kita tidak akan pernah terjadi gap. Insya Allah seperti itu. Jika diambil dari akar yang benar, kemudian jika diambil dari satu pembelajaran yang benar. Kenapa? Karena ada orang yang memahami bahwa yang namanya bersarikat atau orang kalau sudah masuk ke NU atau ke Muhammadiyah atau ke Persis, ini dianggap dia menjadi orang-orang hizbi. Orang-orang hizbi itu apa? Orang-orang yang keluar, orang-orang yang membentuk partai, orang-orang yang fanatik terhadap partai, sehingga keluar dari konsep daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada memang orang yang berpendapat seperti itu. Ada pula orang yang terlalu berlebihan di dalam berorganisasi, sehingga dia lupa mana batasan antara berorganisasi, mana batasan antara dia beragama. Saya dulu sampaikan itu waktu kami belajar itu di depan teman-teman dosen di UMM itu seperti itu. Saya sampaikan begini, Pak, Bu. Di dalam kitab bermuhammadiyah, karena kami berbicara di lingkungan Muhammadiyah, saya pernah membaca kitabnya Fathul Majid itu. Itu salah satu penyakit umat itu adalah ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik. Terlalu fanatik terhadap kelompok. Maka saya sampaikan, ketika kita mau bermuhammadiyah sudah pasti kita berbicara tentang Islam. Tapi ketika kita berbicara tentang Islam, belum tentu kita berbicara tentang Muhammadiyah. Begitu. Begitupun panjenengan yang berada di Nahdlatul Ulama. Anda berbicara tentang NU, saya yakin insya Allah 100%, bahkan Anda akan berbicara tentang Islam. Tapi tidak setiap Anda berbicara tentang Islam, Anda berarti berbicara tentang Nahdlatul Ulama. Ini perlu kapan-kapan kita untuk lebih dikaji masalah itu supaya apa? Supaya ya kita bisa memahami. Jadi di Pandian itu insya Allah muga-muga itu ora ana sing wae biru wae ijo padahal podo-podo ijone kan begitu toh. Muhammadiyah hijau, NU juga hijau. Ini kapan-kapan nanti saya dengan Pak Budi dan teman-teman kita akan bersama-sama supaya paham betul. Dan kita mau digoncang seperti apa, kita sudah paham bahwa kamu adalah saudaraku, aku adalah saudaramu. Mau bersarikat silahkan, tidak bersarikat juga silahkan. Wong arek bermuhammadiyah juga tidak dosa, arek bermuhammadiyah juga tidak dosa, kan begitu. Nah itu. Soalnya ada juga yang memahami salah satu dari kelompok A itu mengatakan pokoknya nek ora kelompok A berarti kudu Islam. Ya wis ana sing kaya ngono. Ini kan ya rada kebangetan gitu kan. Karena saking ndak pahamnya tentang masalah itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita besok akan mengkaji di hadis berikutnya, hadis yang menceritakan tentang kisah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bagaimana beliau di dalam mendampingi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau ketika nazak ya, ketika beliau sudah mendekati akhir hayat di dalam kehidupan dunia, itu yang akan kita kaji. Aku qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tadi yang terakhir insyaallah akan kita tindak lanjuti bagaimana supaya kita bisa nonton bersama di masjid ini, dan itu menjadi program kita yang akan kita laksanakan dalam mudah-mudahan dalam jangka dekat ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.